sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Izin meminta waktunya sebentar ya Mbak untuk wawancara. Sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu tentang usahanya. Oke, jadi kita running usaha itu di Juragan Kopi Solo, tapi kita base-nya masih di online. Jadi online order kayak gitu by Shopee Food, terus habis itu sama GoFood juga gitu. Jadi kita belum ada offline store-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita open mulai jam 9 sampai di jam 10 malam biasanya. Itu kalau misalkan kita tidak ada hal kegiatan lain, itu kita opennya dari jam itu. Kemudian kalau misalkan ada paling sampai sore jam 5 sore gitu kita udah close gitu. Kemudian manfaat apa saja yang dirasakan usaha Mbak setelah menggunakan sistem informasi dalam kegiatan bisnis? Manfaatnya yang jelas ini ya, kita jadi apa ya, untuk modal awalnya kita nggak terlalu banyak karena kan kita belum ada offline store-nya gitu. Jadi kita cuma butuh modal untuk bahan, terus habis itu kayak alat-alat yang emang kita butuhin buat running bisnisnya itu. Terus habis itu nggak terlalu ribet ya, karena emang buat pengajuan Shopee Food dan GoFood-nya juga nggak yang susah-susah banget juga. Jadi cukup terbantu juga sih dengan itu. Kemudian kalau Mbak jelaskan perangkat lunak dan perangkat keras apa saja yang Mbak gunakan seperti HP, laptop, atau aplikasi lainnya. Gitu. Jadi kalau perangnya yang kita pakai itu yang jelas HP, karena itu kan kita banyak application kayak gitu. Kemudian untuk laptop kita pakai juga itu kayak buat apa tuh namanya, bikin data penjualan, data pengeluaran, pemasukan kayak gitu-gitu. Kemudian kan kita selalu nge-save database dari customer, karena nantinya ada kayak beberapa hal yang mau kita lakuin dengan database dari customer itu. Misalkan kita ada promo atau apa kayak gitu-gitu, dengan adanya database dari customer yang kita save sendiri itu, nanti kita jadi lebih gampang nih buat menyampaikan promosinya kayak gitu. Menurut Mbak, bagaimana dampak kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan usaha? Dampaknya sangat sangat baik ya, karena yang kita tahu sekarang lebih banyak orang-orang itu runningnya di online shop ya, kayak misalkan even kamu beli rak piring aja juga sekarang kan udah online gitu. Jadi dengan adanya online dan sistem informasi kayak gitu-gitu, itu cukup membantu untuk kita kan masih UMKM juga gitu, dan membantunya karena kita masih tetap keep sama usaha kita, sama bisnis kita, while kita ini apa tuh namanya, mempersiapkan diri untuk buka offline store-nya gitu. Jadi nggak yang kesusu-susu banget gitu harus ada offline store kayak gitu-gitu. Jadi ya sangat-sangat membantu sih. Baik. Terus bagaimana cara Mbak mengikuti perkembangan teknologi dan tren digital terbaru? Oke, kalau ya itu kita karena ini ya Mas, apa namanya, kita runningnya di food and beverage, jadi kita cari tahu nih yang lagi happening itu apa sih gitu. Misalnya kalau misalkan kopi gitu, varian kopinya tuh yang lagi happening apa, misalnya kayak dirty matcha kayak gitu-gitu, berarti kita apa tuh namanya, R&D dulu, maksudnya kita coba dulu, kita bikin dulu, kita kulik dulu ininya apa, cari dari referensi YouTube dan lain-lain sebagainya kayak gitu, untuk nyari pasnya itu untuk rasa dan lain sebagainya enak buat customer. Dan di kita juga bisa mempertimbangkan dari mulai keluarnya bahan itu bakal nanti dapat apa namanya, pengeluarannya bisa sampai berapa, nanti kita harga jualnya harus berapa, itu kan kita juga harus dipikirin sampai ke situ juga gitu. Jadi sangat membantu. Terus habis itu kayak kita cari juga kayak promotionnya gitu, biasanya kan di Shopee ada tuh dia promotion dan lain-lain sebagainya, kita coba ikut-ikutin kayak gitu. Terus atau mungkin kita mau coba buat cari event-event kuliner kayak gitu-gitu, kita carinya dari ini apa tuh namanya, by digital kayak gitu-gitu. Mungkin kalau di sistemnya Mbak itu kan pasti ada input data-data gitu ya Mbak ya. Nah itu untuk data-datanya itu mungkin apa saja ya Mbak ya? Kayak contohnya kan ada data penjualan ya, ada data konsumen. Nah itu ya yang buat di perusahaan itu apa ya mungkin ya? Oh gitu. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, kita nge-save-in data dari customer, karena kayak misalnya nomor HP kayak gitu. Biasanya kan Shopee nih, pesanan Shopee masuk.
Terus itu kan tercantum tuh ada nomor HP dari customernya, kita save semuanya, kita namain lah, misalkan ini pesanan berapa kayak gitu-gitu kita namain. Nanti kalau misalkan kita ada mau open promotion dan lain sebagainya untuk naikin lagi usaha kita kayak gitu-gitu, kita by WhatsApp kita broadcast ke nomor-nomor mereka, jadi kita lebih enak gitu buat introduce ininya kita, apa namanya, bisnisnya kita lebih dekat lagi kayak gitu-gitu. Terus kemudian kan kita ada kayak jasa delivery order juga dengan minimum jarak 2 km katakan kayak gitu, jadi itu lebih enak lagi. Jadi kan kadang orang kalau pesan di Shopee Food tuh karena antri dan lain sebagainya mereka agak males nih nunggu gitu. Nah dengan adanya delivery order ini kan dia bisa by chat sama kita kayak gitu-gitu, terus kitanya jadi lebih priority itu dulu gitu. Jadi cukup ini sih. Baik, terus platform apa yang digunakan buat usaha ini, Mbak? Shopee Food, kemudian GoFood, sama WhatsApp sih, udah itu sama Instagram untuk promotion. Bagaimana rencana pengembangan teknologi informasi yang Mbak gunakan di masa mendatang besok? Oke. Rencananya kita lagi ingin di bagian ini sih, lagi di bagian Instagramnya, karena kita ini pakai promosinya dari Instagram dulu, bikin konten kayak gitu-gitu. Kemudian nanti ya itu tadi, kalau misalkan Shopee ada event promotion kayak gitu-gitu, kita baru coba untuk join. Kemudian ya itu sih, ngikutin apa yang lagi tren sekarang kayak gitu, karena ya lumayan kalau misalkan kita keep up sama yang lagi happening sekarang tuh cukup membantu lah. Baik Mbak, makasih atas waktunya. Maaf karena sudah merepotkan. Sama-sama.